Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia dengan NIM 220407502038 dari kelas M03 mata kuliah Kapita Selekta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan dari kesehatan mental, PJJ atau pendidikan jarak jauh, dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Nah, langsung saja kita bahas tentang solusi permasalahan tentang kesehatan mental. Nah, yang pertama itu solusi permasalahan tentang kesehatan mental. Ada beberapa. Yang pertama itu tentang faktor-faktor. Terdapat dua, yaitu faktor internal. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdapat 3 poin. Yang pertama itu genetik. Genetik melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama pada individu dengan riwayat keluarga yang memiliki gangguan mental. Yang kedua itu kesehatan fisik. Kesehatan fisik menjaga pola hidup sehat secara teratur dengan cara makan bergizi, berolahraga secara rutin, dan istirahat dengan cukup. Dan yang ketiga itu kematangan emosi. Kematangan emosi yang dimaksud ini melatih kecerdasan emosional melalui latihan mindfulness dan terapi psikolog. Kedua itu faktor eksternal, terdapat 3 poin. Yang pertama itu lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menyediakan bimbingan konseling serta mengadakan program-program edukasi tentang kesehatan mental. Yang kedua itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu menciptakan komunikasi yang baik dengan sesama anggota keluarga. Yang ketiga itu di lingkungan sosial, mendorong siswa untuk bergabung dalam komunitas-komunitas positif dan agar mereka dapat menciptakan hubungan sosial yang baik dan sehat. Solusi yang kedua itu solusi mengatasi dampak era digital terhadap kesehatan mental. Terdapat pengurangan dampak negatif seperti kecanduan media sosial, bullying, dan tekanan akademik. Yang kedua itu memanfaatkan dampak positifnya. Terdapat edukasi digital, meningkatkan kreativitas dan dukungan personal online. Ketiga itu peran sekolah dalam membangun kesehatan mental. Ada 4 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bully dan diskriminasi. Yang kedua, mengintegrasikan edukasi kesehatan mental di dalam kurikulum. Yang ketiga, menyediakan layanan konseling dan pelatihan bagi guru agar lebih peka terhadap masalah mental siswa. Dan yang terakhir, mengadakan program yang mendukung kesejahteraan emosional siswa serta relaksi antara siswa. Keempat itu upaya peningkatan kesehatan mental siswa. Yang pertama itu strategi di sekolah. Yang kedua, mengadakan seminar kesehatan mental secara rutin. Yang ketiga, meningkatkan sistem pendukung antara guru, siswa, dan orang tua. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kesehatan mental mereka. Dan yang selanjutnya itu peran keluarga. Menjalin komunikasi yang baik dengan anak untuk mengetahui masalah anak. Yang kedua, mengatasi pengumuman gawai atau mendorong aktivitas fisik. Dan yang terakhir, memberikan contoh yang baik dalam mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara bijak. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan kesehatan mental siswa dapat meningkat sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dalam kehidupan akademik mereka. Nah, solusi permasalahan kedua itu pendidikan jarak jauh. Pertama itu kurangnya pemahaman materi. Solusinya, yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti video tutorial, simulasi, dan diskusi daring. Yang kedua, menyediakan sisi konseling atau monitoring secara berkala melalui platform komunikasi seperti Google Meet atau Zoom. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas bahan ajar untuk mengembangkan e-book atau infografis. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi antara siswa melalui forum diskusi atau grup. Nah, yang kedua itu kesulitan membeli kuota internet. Solusinya, pemerintah atau instansi pendidikan dapat kerjasama dengan penyediaan layanan internet untuk memberikan subsidi kuota belajar. Dan yang kedua, mengembangkan sistem belajar berbasis offline seperti penggunaan modul cetak atau aplikasi belajar yang dapat diakses tanpa kuota internet. Dan yang terakhir, memanfaatkan jaringan wifi. Dan yang terakhir, memanfaatkan wifi gratis di fasilitas publik seperti perpustakaan, balai desa, dan perpustakaan komunitas.
Dan yang ketiga itu akses internet yang terbatas. Solusinya yang pertama menyediakan opsi pembelajaran berbasis luring atau offline dengan model cetak atau merekam materi yang dapat diakses tanpa internet. Yang kedua, mendorong penggunaan jaringan komunikasi atau wifi publik yang tersedia di desa atau di daerah terpencil. Yang keempat itu peran orang tua yang terbatas. Solusinya itu yang pertama menyampaikan atau menyediakan pelatihan kepada orang tua tentang mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Yang kedua, membentuk komunitas belajar yang melibatkan orang tua agar mereka bisa berbagi pengalaman atau strategi dalam membantu anak belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan program pendampingan yang melibatkan tutorial atau monitoring dalam kalangan guru atau mahasiswa pendidikan. Dan yang kelima yaitu efisiensi pengelolaan pendidikan jarak jauh. Solusi yang ditawarkan itu menggunakan Learning Management System atau LMS yang efisien untuk mengelola proses pembelajaran. Dan yang kedua, pemanfaatan sistem otomatisasi untuk tugas administrasi seperti pendaftaran, distribusi materi, dan penilaian. Dan yang ketiga itu meningkatkan pelatihan bagi guru yang menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh. Dan yang keenam itu evaluasi dan penilaian dalam PJJ atau pendidikan jarak jauh. Solusi yang ditawarkan menggunakan metode penilaian berbasis proyek atau portofolio untuk menilai pemahaman siswa secara holistik. Dan yang kedua, mengembangkan sistem penilaian berbasis gamifikasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga itu memberikan umpan balik yang dapat memberi pemahaman siswa atau memancing pemahaman siswa selama melakukan PJJ. Yang ketujuh itu studi kasus atau praktik baik. Solusi yang ditawarkan itu mencontohkan keberhasilan universitas terbuka dalam menerapkan sistem PJJ dengan blending learning. Dan yang kedua, memanfaatkan infrastruktur teknologi atau LMS yang digunakan oleh lembaga pendidikan lain yang telah sukses dalam PJJ. Dan yang ketiga itu mengembangkan kerjasama dengan komunitas atau instansi untuk mendukung keberhasilan implementasi PJJ. Solusi-solusi ini yang dapat meningkatkan efektivitas terjalannya pendidikan jarak jauh. Solusi masalah yang ketiga itu pendidikan karakter. Dan akan pentingnya akan pendidikan karakter. Solusi yang ditawarkan itu sosialisasi kepada siswa, guru, dan orang tua tentang pentingnya pendidikan karakter melalui seminar, lokakarya, ataupun diskusi. Dan yang kedua itu integrasi pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran agar siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman akademik tapi juga mendapatkan nilai-nilai moral yang terkandung dalamnya. Dan yang ketiga itu mengkampanyekan gerakan moral di sekolah seperti gerakan 5S dan sebagainya. Dan yang kedua itu kurangnya keteladanan dari guru dan orang tua. Solusi yang ditawarkan yaitu guru dan orang tua harus menjadi teladan dengan menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu pelatihan untuk guru dan orang tua tentang bagaimana penerapan pendidikan karakter secara efektif. Dan yang ketiga, penerapan program guru interaktif di mana sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang karakternya baik. Dan yang ketiga itu metode pembelajaran pendidikan karakter yang kurang interaktif. Solusi yang ditawarkan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek basic learning yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata seperti bakti sosial, kewirausahaan, dan program lingkungan hidup. Dan yang kedua itu penerapan metode pembelajaran berbasis cerita atau storytelling untuk mengajarkan nilai moral melalui kisah inspiratif. Dan yang ketiga itu menggunakan game edukatif berbasis pendidikan karakter untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang keempat itu minimnya peran orang tua dalam pendidikan karakter. Solusi yang ditawarkan menyelenggarakan program parenting class di sekolah untuk meningkatkan membimbing guru atau orang tua dalam menilai karakter mereka. Dan yang kedua menggunakan buku komunikasi sekolah antara guru dan orang tua untuk membantu pengembangan karakter siswa. Dan yang terakhir itu mendorong keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah berbasis Family Day yang menanamkan kebiasaan baik dan dalam keluarga. Yang kelima itu tantangan digital dalam pendidikan karakter. Solusinya itu
Yang ditanamkan itu yang pertama menerapkan literasi digital agar siswa mampu memilah informasi yang baik dan menghindari pengaruh negatif dari internet. Dan yang terakhir itu yang ditawarkan itu evaluasi pendidikan karakter yang belum optimal. Solusi yang ditawarkan itu menggunakan penilaian berbasis observasi, di mana guru menanamkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dari metode-metode yang dijalankan dalam pendidikan karakter ini, mungkin solusi yang dapat kita ambil yaitu kita dapat melihat bagaimana perkembangan siswa ke depannya dalam menjalankan pendidikan karakter. Itulah tadi solusi permasalahan yang ada di perspektif global yang mencakup kesehatan mental, PJJ, dan juga pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.